Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 kelas HPI akan menjelaskan tentang dispute resolution. Berikut adalah mind map-nya untuk materi pertama. Kalian bisa pause dulu. Nanti selanjutnya aku akan menjelaskan tentang mind map ini secara rincinya. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan dulu gambaran umum tentang dispute resolution itu sendiri. Di dalam dispute resolution ini terdapat 3 tahap penting yang akan kita lalui jika kita memilih dispute resolution. Yang pertama adalah tahap pengaduan atau prakonflik. Di tahap ini adalah tahap di mana situasi dianggap tidak adil bagi suatu pihak dan dengan mempertimbangkan hak-hak dirinya dan dasar-dasar konflik tersebut. Yang kedua ada tahap konflik, yaitu di mana yang menggugat dihadapkan dengan yang tergugat. Lalu yang ketiga adalah tahap perselisihan, di mana konflik ini dibuat menjadi masalah publik yang diselesaikan dengan pihak ketiga sebagai perantaranya. Atau lebih mudahnya lagi, kita dapat menyebut tahap keluhan atau prakonflik itu bersifat monadik atau satu arah. Yang kedua, tahapan konflik itu kita sebut diadik atau dua arah dan melibatkan dua pihak. Dan yang ketiga itu adalah proses perselisihan itu melibatkan 3 pihak atau triadik. Oke, selanjutnya ini mind map untuk materi kedua. Kalian bisa pause dulu lalu aku akan menjelaskan. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke dalam macam-macam metode dalam menyelesaikan masalah. Yang pertama adalah metode konsultasi. Metode konsultasi ini dapat kita katakan sebagai metode personal, di mana seseorang menemui seorang konsultan untuk memintai pendapat bagaimana menurut si konsultan ini masalah yang sedang dia hadapi. Lalu yang kedua ada mediasi. Mediasi ini adalah metode penyelesaian yang banyak digunakan untuk menempatkan pihak ketiga yang tidak memihak atau tidak membela siapapun dari kedua pihak tersebut. Maka seorang mediator ini, sebutan bagi seorang yang menengahi sebuah proses mediasi ini, dapat dipilih oleh pihak yang berselisih atau ditunjuk oleh seseorang yang berwenang. Selanjutnya adalah arbitrase. Arbitrase adalah cara lain untuk melibatkan pihak ketiga di dalam sebuah perselisihan. Lalu apa sih bedanya arbitrase dengan mediasi itu? Bedanya arbitrase dengan mediasi adalah pihak ketiga dalam arbitrase membantu pihak yang berselisih untuk mencapai sebuah solusi. Jadi di dalam arbitrase ini sudah pasti ada solusinya. Arbitrase membutuhkan keputusan final yang mengikat, yang harus dibuat untuk pihak yang berselisih oleh pihak yang disebut arbiter, atau pihak ketiga tersebut yang disebut arbiter. Lalu yang keempat ada adjudikasi. Apa itu adjudikasi? Adjudikasi adalah metode penyelesaian konflik publik dan formal yang paling baik dicontohkan oleh pengadilan untuk campur tangan. Jadi dia melibatkan pengadilan untuk campur tangan. Di dalam adjudikasi ini penekanannya adalah hak-hak hukum dan tugas para pihak itu tersendiri. Jadi apa sih hak-hak hukum dan tugas-tugas dari pihak yang berselisih ini, bukan pada kompromi atau pada kepuasan timbal balik para pihak. Lalu yang kelima atau yang terakhir adalah konsiliasi. Apa itu konsiliasi? Konsiliasi adalah menyelesaikan sengketa dengan bantuan konsiliator, di mana konsiliator ini bersifat aktif dengan mengambil inisiatif menyusun sebuah rumusan atau langkah-langkah penyelesaian untuk menyelesaikan masalah tersebut. Jadi apa yang dibuat oleh konsiliator ini dia rumuskan, lalu dia tawarkan kepada para pihak yang bersengketa tersebut untuk dijadikan solusi masalahnya. Ini adalah mind map yang ketiga. Kalian bisa pause lagi dan aku akan menjelaskannya. Kemudian selanjutnya saya akan membahas tentang beberapa metode gabungan yang dapat digunakan untuk menyelesaikan sebuah sengketa. Misalnya yang pertama adalah proses sewa hakim. Proses sewa hakim ini itu apa? Proses sewa hakim ini adalah di mana pihak yang berselisih ini dalam upaya menyelesaikan masalahnya, dia menghindari sebuah pengadilan reguler dan dia lebih memilih untuk mendengarkan pendapat dari seorang pensiunan hakim yang sudah senior. Putusan dari pensiunan hakim ini dapat memutuskan kasus yang ditunda seperti yang akan dilakukan oleh arbiter, dan keputusannya ini mengikat secara hukum. Lalu yang kedua ada mediasi arbitrasi. Apa mediasi arbitrasi ini?
Mediasi arbitrasi ini adalah di mana masalah yang tidak diselesaikan pada proses mediasi dilanjutkan kepada proses arbitrase dan dilakukan oleh orang yang sama. Jadi mediatornya itu menjadi arbiter juga di dalam proses penyelesaian sengketa ini. Lalu yang ketiga ada mini trial. Mini trial adalah digunakan dalam menyelesaikan kasus-kasus perusahaan besar. Dalam metode ini pengacara itu diminta untuk mempresentasikan elemen dasar kasus mereka, jadi diberikan waktu, lalu mereka mengajukan presentasi elemen dasarnya itu kepada eksekutif senior dari kedua belah pihak masing-masing. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Ainul Yakin. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan terkait dengan materi permintaan pelayanan pengadilan di dalam penyelesaian sengketa. Pengadilan sebagai salah satu sarana di dalam penyelesaian sengketa memiliki paradigma yang selalu bergeser seiring dinamika sosial yang terjadi di masyarakat. Yang awalnya pengadilan sebagai pilihan terakhir atau ultimum remedium, kini di beberapa komunitas masyarakat tertentu telah menjadi prioritas yang diutamakan. Meski dengan beberapa variabel yang berbeda-beda dan bergantung pada bagaimana budaya hukum di suatu masyarakat tersebut berlaku. Seperti di Amerika misalnya, yang cenderung menerima bahwa dituntut adalah harga kebebasan, dan mereka lebih tertarik pada jalur litigasi daripada orang-orang di belahan dunia lain manapun. Yang sangat berbeda halnya dengan di Jepang, yang secara tradisional orang Jepang lebih suka menyelesaikan perselisihan secara informal daripada membawanya ke pengadilan. Keengganan terhadap jalur litigasi ini ada karena alasannya budaya Jepang menekankan hubungan yang harmonis dan litigasi dianggap dapat mengganggu hubungan tersebut. Kemudian untuk mengukur sejauh mana permintaan pelayanan pengadilan dalam penyelesaian sengketa, saya akan menggunakan basis faktor yang disampaikan oleh Sheldon Goldman dan Austin Sarat. Yang pertama adalah faktor social development atau perkembangan sosial, dan yang kedua adalah faktor subjektivitas dari pihak yang berselisih, dan yang ketiga adalah faktor terkait dengan penciptaan hak-hak dan pemulihan yang dapat ditindaklanjuti secara hukum oleh legislatif dan pengadilan. Goldman dan Sarat menyatakan bahwa semakin besar jangkauan dan ruang lingkup sistem hukum, semakin tinggi tingkat litigasinya. Untuk sebagian luasnya, perluasan penggunaan pengadilan disebabkan oleh perluasan hak dan pemulihan yang berasal dari keputusan Mahkamah Agung. Tumbuhnya ruang lingkup hukum yang meningkatkan litigasi dengan memperluas yurisdiksi pengadilan, penciptaan hak-hak baru, kemungkinan akan merangsang litigasi yang dirancang untuk membenarkan atau melindungi hak-hak tersebut. Lalu bagaimana konteksnya di Indonesia? Di Indonesia sendiri, perspektif terhadap lembaga yang berdiri pada wilayah yudikatif ini dapat dilihat perannya melalui berbagai macam pendekatan. Yang jika mengacu pada faktor yang pertama, tentu kita akan melihat diferensiasi antara masyarakat desa dan masyarakat kota, di mana masyarakat yang hidup di desa dan komunitas tradisional lainnya lebih mengutamakan penyelesaian konflik secara musyawarah yang modelnya sama dengan proses non-litigasi. Yang berbeda halnya dengan masyarakat kota yang pola kehidupannya lebih kompleks, di mana akses to justice atau infrastruktur untuk mengakses kepada pengadilan itu lebih terjangkau. Kemudian reformasi juga membawa pengaruh dan perubahan yang signifikan terhadap revitalisasi lembaga yudisial yang sebelumnya pada masa Orde Baru pengadilan hanya dilihat sebagai tahapan formal dan tidak dapat memberikan kepuasan terhadap pencari keadilan, sehingga pada masa tersebut banyak yang menganggap bahwa pengadilan juga sama tiraninya dengan rezim yang berkuasa. Lalu dengan diamandemennya Undang-Undang Dasar yang memerintahkan didirikannya Mahkamah Konstitusi dan reformasi pengadilan di Indonesia, maka banyak pula penyelesaian sengketa yang diajukan kepada pengadilan. Hal ini juga tidak luput dari bertambahnya kompetensi badan peradilan yang dapat mengadili berbagai macam perkara. Maka semakin banyak hak hukum dan pemulihan yang dibuat, jumlah litigasi meningkat, pengaruh dan perubahan yang signifikan terhadap revitalisasi lembaga yudisial yang sebelumnya pada masa Orde Baru pengadilan hanya dilihat sebagai tahapan formal dan tidak dapat memberikan kepuasan terhadap pencari keadilan, sehingga pada masa tersebut banyak yang menganggap bahwa pengadilan juga sama tiraninya dengan rezim yang berkuasa. Lalu dengan diamandemennya Undang-Undang Dasar yang memerintahkan didirikannya Mahkamah Konstitusi dan reformasi pengadilan di Indonesia, maka banyak pula penyelesaian sengketa yang diajukan kepada pengadilan. Hal ini juga tidak luput dari bertambahnya kompetensi badan peradilan yang dapat mengadili berbagai macam perkara. Maka semakin banyak hak hukum dan pemulihan yang dibuat, jumlah litigasi meningkat sebagai akibat dari peluang baru untuk tindakan pengadilan. Ketika hak-hak baru diciptakan, litigasi mungkin diperlukan untuk mengklarifikasi bagaimana hak tersebut akan didefinisikan dan dipahami oleh pengadilan.
Selain itu, penciptaan hak-hak baru dapat mengarahkan perhatian kelompok-kelompok kepentingan yang terorganisir ke pengadilan. Kelompok-kelompok kepentingan mungkin akan menganggap litigasi sebagai strategi yang layak untuk merangsang mobilisasi kelompok untuk mencapai tujuan politik kelompok. Kemudian yang kedua adalah prasyarat berperkara di pengadilan dalam penyelesaian sengketa. Proses pengadilan sendiri mengandung asas speedy trial atau asas sederhana, cepat, dan berbiaya ringan. Maka ada dua hal kunci yang perlu diperhatikan sebelum mengajukan sengketa di muka pengadilan, yakni yang pertama adalah kecakapan penggugat atau pemohon untuk membuktikan bahwa peristiwa yang dialaminya adalah benar-benar merupakan masalah hukum yang berpotensi untuk melibatkan pengadilan, yang pada intinya justiciability mengacu pada kontroversi nyata dan substansial yang sesuai untuk penentuan yudisial, yang dibedakan dari perselisihan atau perbedaan karakter hipotesis atau abstrak. Yang kedua adalah kedudukan adalah batasan yang lebih berat untuk litigasi daripada justiciability. Mengapa? Karena teori di balik kedudukan hukum adalah individu harus dapat mengajukan tuntutan hukum hanya jika hak-hak hukum pribadi mereka telah dilanggar. Misalnya, seseorang tidak mendapatkan jaminan kesehatan yang diakibatkan oleh peraturan yang memberatkan dirinya untuk membayar iuran bulanan dikarenakan status ekonominya berada pada kelas paling bawah. Padahal masyarakat yang rentah telah dijamin oleh konstitusi dan diayomi sepenuhnya oleh negara. Kedua hal di atas bukan satu-satunya batasan untuk penggunaan pengadilan dalam perselisihan. Ada juga aksioma hukum yang menyatakan bahwa lama deminis non curat lex, hukum tidak akan mementingkan diri sendiri dengan hal sepele. Masalah sepele mungkin tidak diajukan ke pengadilan. Sebagai contoh, pengadilan dapat menolak untuk mendengar gugatan yang melibatkan sejumlah kecil uang. Selain itu, meskipun jumlah perselisihan yang tak terhitung muncul tentang pengadilan yang memiliki yurisdiksi yang jelas dan seseorang dapat menuntut, seseorang penggugat yang potensial mungkin hanya memutuskan untuk tidak menuntut. Kemudian saya akan menjelaskan terkait dengan sengketa antara individu. Secara fundamental, fungsi dari pengadilan adalah penanganan perbedaan antar pribadi, di mana fungsi tradisional inilah yang kemudian membuat sengketa antar individu mendapat tempat khusus di kamar perdata, yang rata-rata selalu mempersoalkan permasalahan ekonomi seperti kontrak dan perjanjian bisnis, walaupun juga ada terkait dengan perceraian, penyemaran nama baik, dan wasiat. Selisih untuk menyelesaikan perbedaan mereka dengan bernegosiasi dan mencapai kesepakatan, karena proses ini jauh lebih murah dan tidak memakan waktu banyak seperti daripada litigasi, dan juga lebih kecil kemungkinannya untuk menimbulkan perasaan keras. Kemudian keberhasilan upaya tersebut sangat tergantung pada keterampilan menghakimi dan tentang sifat perselisihan itu sendiri. Jika para pihak tidak dapat atau tidak mau menyelesaikan perselisihan, maka di luar pengadilan tindakan hukum dilanjutkan dan adjudikasi pun terjadi. Dalam mengadili perselisihan perseorangan, satu pihak menang dan pihak lainnya kalah. Menurut Robert B. Sitman, mengamati bahwa dalam situasi di mana pihak-pihak ingin bekerja sama setelah perselisihan, keduanya harus meninggalkan kasus yang diselesaikan secara hukum tanpa terlalu banyak keluhan. Namun jika ada peluang untuk dihindarkan, maka pihak yang berselisih dapat melanjutkan pertentangan mereka. Seperti disebutkan sebelumnya, hasil win or lose solution yang khas dari litigasi mengancam hubungan yang berkelanjutan antara pihak. Oleh karena itu, pihak yang berselisih yang ingin mempertahankan hubungan yang berkelanjutan umumnya akan terlibat dalam penyelesaian kompromi. Dengan demikian, struktur hubungan sosial berperan dalam keputusan apakah akan mengajukan perselisihan ke pengadilan. Ketika hubungan yang berkelanjutan penting bagi individu yang terlibat dalam perselisihan, perselisihan mereka umumnya lebih cenderung untuk menyelesaikannya melalui cara-cara tidak legal. Dalam sebuah makalah klasik menyebutkan bahwa penggambaran terhadap penghindaran hukum sebagai cara untuk membangun dan mempertahankan hubungan bisnis yang baik. Sekian dari saya. Materi selanjutnya akan dielaborasi lebih lanjut oleh Saudara Arif. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman-teman saya. Bahwasanya fungsi utama hukum adalah membantu menyelesaikan perselisihan. Istilah seperti resolusi konflik dan penyelesaian sengketa semuanya merujuk pada salah satu fungsi hukum, yaitu adalah menyelesaikan perselisihan. Meskipun hukum dapat membantu menyelesaikan perselisihan, ia tidak dapat menangani penyebab konflik yang mendasarinya dan tidak mengurangi ketegangan antagonis maupun antara pihak yang dirugikan. Mengenai penyelesaian perselisihan, banyak siapa-siapa saja yang bisa berselisih dalam hal ini. Dalam hal ini, Michael Lenter dalam buku Stephen Fego
menjelaskan, mengajukan dua pendapat bahwasanya yang bisa terjadi dalam siapa saja yang bisa berselisih. Yang pertama bahwasanya yang berselisih itu bisa saja menjadi one shooter atau seorang shooter. Shooter adalah menurutnya mereka yang hanya memiliki jalan sesekali ke pengadilan yang disebut dengan sebagai shooter. Dan mereka yang terlibat dalam banyak litigasi serupa dalam waktu ke waktu secara berulang, maka dia dapat dikatakan pemain berulang atau player repeat. Jadi secara garis besar bahwasanya McGlanter ini menjelaskan bahwasanya individu maupun kelompok yang bisa berselisih itu bisa saja berupa seorang shooter atau sekali jalan langsung ke pengadilan dengan tujuan yang sama. Dan yang kedua yaitu seorang player repeat atau yang sering bermain di pengadilan-pengadilan. Dan menurut tipologi McGlanter juga mengusulkan bahwa beberapa 4 jenis litigasi dalam konfigurasi beberapa pihak. Yang pertama one shooter versus one shooter. Yang kedua adalah repeat player versus one shooter. Yang ketiga adalah seorang one shooter versus repeat player. Dan yang terakhir adalah repeat player versus repeat player. Siapa saja perselisihan antara one shooter versus one shooter? Menurut McGlanter ini adalah sering antara pihak-pihak yang memiliki hubungan satu sama lain. Contohnya dalam memperebutkan barang untuk tidak berbagi, atau seringkali dengan nada dendam dan irasionalitas. Misalnya saja dengan antara pasangan suami istri yang ingin melakukan perceraian. Mereka inilah yang bisa dikatakan adalah one shooter versus one shooter, yaitu memiliki hubungan sama dalam kasus perceraian. Kemudian yang dikatakan dalam tipologi yang kedua yaitu melibatkan antara repeat player atau pemain berulang versus dengan one shooter, seperti dicontohkan dalam gugatan yang diprakarsai sebuah perusahaan terhadap para debitur-debiturnya, dan antara juga pemilik tanah terhadap penyewa-penyewanya. Nah, mereka ini dikatakan pemain berulang karena sudah biasanya gugatan-gugatan ini mereka ajukan sering berulang-ulang karena sudah mempunyai pengalaman dalam mengajukan gugatan-gugatan pengadilan. Berlanjut pada tipologi yang ketiga yaitu menurut McGlanter adalah bahwasanya yang berselisih itu antara repeat player versus dengan one shooter. Artinya skenario yang ketiga ini menjelaskan bahwasanya kalau yang tadi skenario yang kedua bahwa bisa terjadi antara pemilik tanah dan penyewa. Sekarang bisa terjadi berbanding terbalik dari itu, yaitu antara penyewa versus pemilik tanah, antara korban cedera dari kecelakaan kerja dari perusahaan dengan perusahaan asuransi. Ini bisa saja sering terjadi perselisihan. Kemudian yang terakhir keempat adalah yang melibatkan antara repeat player versus repeat player, pemain berulang versus dengan pemain berulang. Jadi di sini contoh jenis-jenis ini termasuk litigasi antara serikat pekerja dengan manajemen dan antara badan pengatur dengan perusahaan yang mereka atur sendiri-sendiri. Mengingat besarnya ukuran organisasi yang merupakan lebih besar, ini bisa dikatakan repeat player versus repeat player. Jadi antara kuantitas massa yang lebih besar dengan kuantitas massa yang ditantang juga lebih besar. Jadi sama-sama bentuk litigasinya sangat mahal. Jika melibatkan banyak pihak, maka ini dikatakan
repeat player versus repeat player. Dari jenis-jenis tipologi siapa-siapa saja yang berselisih tadi, dapat kita ambil kesimpulan lebih jauh bahwasanya jenis-jenis konflik dapat terjadi saja antara individu dengan individu, antara individu dengan organisasi, antara organisasi dengan salah satu pihak yang berselisih. Pasti memiliki suatu perselisihan-perselisihan yang nantinya bisa berujung pada pengadilan sebagai untuk menyelesaikan konflik. Namun di salah satu sisi pengadilan tidak bisa dijadikan utama juga dalam menyelesaikan konflik. Terdapat cara lain untuk menyelesaikan suatu konflik-konflik. Salah satunya adalah penyelesaian melalui kompromi. Mengingat dalam mengadili perselisihan di pengadilan, tentu salah satu pihak ada yang menang dan salah satu pihak yang ada yang kalah. Mengamati ini menurut Robert B. Seidman bahwa dalam situasi pihak-pihak yang bekerja sama setelah perselisihan, keduanya harus meninggalkan kasus yang diselesaikan hukum tanpa terlalu banyak keluhan. Namun, jika ada peluang untuk dihindarkan, yaitu antara pihak yang tidak perlu hidup dan kerjasama, maka yang berselisihan dapat melanjutkan pertentangan mereka. Seperti disebutkan sebelumnya bahwasanya hasil kemenangan antara win dan loss yang khas di litigasi mengancam hubungan yang berkelanjutan antara pihak. Jadi, oleh karena itu, pihak-pihak yang berselisih ingin mempertahankan hubungan kelanjutannya bisa melalui cara-cara yang lebih baik, yaitu dengan melalui cara penyelesaian kompromi. Perselisihan antara individu dan organisasi menganggap bahwasannya individu sebagai penggugat dan organisasi sebagai terdakwa. Sedangkan sebaliknya ada yang kedua mengenai perselisihan untuk yang diprakarsai oleh organisasi terhadap individu. Dan perselisihan antara individu dan organisasi dapat dikategorikan sebagai masalah. Pada umumnya dimasukkan dalam 4 kategori perselisihan. Biasanya yang ini terjadi umumnya mengenai yang pertama, yaitu suatu sengketa terhadap properti dan uang. Yang kedua adalah klaim terhadap kerusakan dan restitusi. Yang ketiga adalah masalah hak sipil. Dan yang keempat adalah perselisihan mengenai tindakan, prosedur, dan kebijakan organisasi. Contoh perselisihan yang termasuk dalam tindakan ini adalah dalam ekonomi. Contohnya adalah klaim terhadap kerusakan dan restitusi. Misalnya jas yang disewa untuk dibayar, pengusiran, klaim untuk pinjaman yang belum dibayar, pembelian angsuran, penyitaan, dan kepemilikan kembali yang sesuai dengan kontrak kerja. Biasanya organisasi penggugat dalam kategori ini pertamalah yang baru saja didaftar, dan terdakwa adalah penggugat. Berlanjut pada penjelasan yang selanjutnya yang dijelaskan di dalam buku Stephen Vege, bahwasanya pengadilan sebagai alat penagihan. Jadi di sini Vege menjelaskan bahwasanya jikalau perselisihan itu terjadi karena masalah misalnya materi dan masalah keuangan, misalnya di dalam hal ini antara seorang debitur dan kreditur, misalnya masalah utang piutang, masalah pinjam meminjam gitu. Di salah satu pihak yang bersangkutan ini tidak mau membayar, tapi mau dipaksa tapi tidak bisa. Maka yang salah satu cara yang terbaik adalah mengajukan gugatan pengadilan, karena dalam hal ini dikatakan adalah VG, makanya pengadilan sebagai alat penagihan. Jikalau cara-cara misalnya cara-cara kompromi, cara-cara penagihan dengan baik tidak bisa terjadi, maka cara-cara yang bisa selanjutnya dilakukan adalah cara-cara penagihan melalui pengadilan. Jadi apabila si tergugat ini tidak membayar, bisa dijadikan
suatu tolak ukur untuk melakukan penagihan melalui pengadilan, yaitu melalui gugatan sengketa. Misalnya gugatan sengketa utang piutang, misalnya gugatan sengketa antara debitur dan kreditur, maka dapat dikatakan dalam hal ini pengadilan sebagai alat penagihan.